warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini selalu diberikan kesehatan ya, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali bertemu. Dan tentunya pada kesempatan kali ini, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, saya akan tanya dulu nih kepada teman-teman semua, ada yang tidak hadir ke hari ini? Ada. Mudah-mudahan yang tidak hadir, apakah itu sakit atau memang izin, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Yang sedang sakit, kalau memang izin ada keperluan, mudah-mudahan dilancarkan keperluannya. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas nih mata pelajaran yang memang sudah kita bahas sebelumnya, dan kita akan mendalami lagi pada hari ini. Namun sebelum itu kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan 18 salam bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum dimulai saya ingin mendengar terlebih dahulu tepuk semangatnya untuk teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Boleh ya, bisa kita lebih semangat lagi pembelajaran kita hari ini agar lebih serius lagi, agar lebih santai lagi, tapi tetap serius. Kita ada tepuk semangat. Tepuk semangatnya gampang. Yang kalau saya bilang apa kabar hari ini, maka jawabannya alhamdulillah, luar biasa, sukses, mulia, tepuk tangan. Bisa ya? Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, mulia. Siap ya? Oke, kita ulangi lagi sekali lagi agar lebih semangat semuanya. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, mulia. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali membahas materi yang sebelumnya sudah kita bahas mengenai Nabi dan Rasul. Mungkin teman-teman semua di sini sempat mendengar atau memang pernah belajar juga tentang Nabi dan Rasul. Apa itu pengertian Nabi, apa itu pengertian Rasul. Kadang kita ketahui bersama bahwa Nabi dan Rasul itu sekilas sama, tapi tentu memiliki arti dan tujuan ataupun tugas yang berbeda. Mungkin di sini teman-teman tahu juga apa sih itu pengertian Nabi? Ada yang tahu? Tidak. Oke, jadi masalah. Atau ada yang tahu juga apa itu pengertian dari Rasul? Nah, tentunya kita akan bahas nih. Hari ini kita akan membahas pengertian Nabi dan Rasul, terus pokok tugasnya apa aja, perbedaannya seperti apa, dan tentunya Nabi dan Rasul itu memiliki sifat-sifat yang memang wajib kita ketahui. Dan yang paling penting adalah sebagai umat Islam kita harus mengetahui nih, Nabi dan Rasul itu yang wajib diketahui itu ada berapa. Maka di hari ini kita akan membahas itu semua. Sudah siap belum? Sudah. Oke, tepuk semangat. Semangat. Baik teman-teman semua, kita akan membahas nih yang pertama mengenai pengertian Nabi dan Rasul. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu juga itu pengertian Nabi apa dan Rasul apa. Kita perjelas lagi, kita perkuat kembali hari ini. Nabi itu ialah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu dari Allah dan tugasnya untuk dirinya sendiri. Itu adalah pengertian daripada Nabi. Kita ulangi lagi sekali lagi. Nabi adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah, menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Itu adalah pengertian dari Nabi. Lalu bagaimana pengertian dari Rasul? Rasul beda kembali. Rasul itu adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah, menerima wahyu dari Allah, tapi untuk dibagikan kepada umatnya. Jadi teman-teman tahu juga nih pengertian Nabi dan Rasul itu seperti apa. Nabi itu seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah, tapi hanya untuk diri sendiri. Tapi kalau Rasul diberikan wahyu oleh Allah dan untuk bisa dibagikan kepada umatnya. Dan harus ketahui juga ya, Nabi dan Rasul yang wajib diketahui oleh kita semua, dan ada berapa jumlahnya? Ada berapa? Kurang keras ada berapa? Ada 25. Ini yang menjadi pembelajaran, mungkin anak-anak juga udah pada tahu juga. Siapa aja yang 25 itu? Adam, Idris,
Nuhun, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Hanjul, Kifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatibul anbiya Muhammad al-Mustafa. Itu adalah 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Yang biasa kita suka tahu di masjid-masjid sebelum maghrib atau memang dihafal oleh anak-anak, dan kita selaku umat Islam harus mengetahui juga nabi dan rasul yang wajib diketahui itu ada 25. Dan tadi yang harus kita ketahui juga, dari 25 itu ya, di 25 itu disaring kembali yang dengan dinamakan ulul azmi. Ulul azmi ini yang kita biasanya sebut atau memang sering kita hafalnya dengan istilah mimin. Tahu mimin? M-nya siapa? Nabi Musa. I-nya Nabi Ibrahim. Ya, M-nya lagi Nabi Muhammad. I-nya lagi Nabi Isa, dan terakhir N-nya adalah Nabi Nuh. Ke orang-orang atau memang Nabi dan Rasul yang terpilih menjadi ulul azmi ini adalah Nabi dan Rasul yang terpilih oleh Allah, yang tentunya ini mendapatkan poin penting ya daripada Nabi Rasul yang lainnya. Selain dari 25 Nabi dan Rasul, tentu kita mengetahui juga ada yang dinamakan dengan ulul azmi. Jadi sudah tahu kan ulul azmi itu siapa aja? Yang pertama Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Kelima nabi yang terpilih oleh Allah menjadi ulul azmi. Oke, selanjutnya ada beberapa mujizat-mujizat yang memang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Inilah yang membedakan antara manusia biasa dengan para nabi dan rasul. Allah berikan keistimewaan, Allah berikan keagungan kepada dirinya untuk bisa membuktikan bahwa mereka adalah manusia-manusia pilihan oleh Allah untuk bisa menyampaikan agamanya dan menyampaikan ajaran-ajaran Allah di muka bumi ini. Dan tentunya kita ketahui bersama banyak sekali contoh-contoh mujizat daripada para nabi dan rasul, di antaranya para nabi dan rasul ulul azmi. Kita coba buka satu persatu. Dari Nabi Musa, teman-teman ada yang tahu nggak mujizat Nabi Musa itu apa? Nah, Nabi Musa mempunyai tongkat yang bisa berubah menjadi ular, dan tongkatnya itu bisa membelah lautan. Itu salah satu daripada mujizat Nabi Musa. Dan selanjutnya mujizat Nabi Isa. Apa kira-kira? Ada yang tahu? Mujizat Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Itu salah satu mujizat Nabi Isa. Dan selanjutnya, yang selanjutnya adalah Nabi Muhammad SAW. Istimewa daripada Rasul yang lainnya. Salah satu mujizatnya apa? Menerima kitab Al-Quran dan melaksanakan Isra Mi'raj yang tidak dilakukan oleh Nabi dan Rasul yang lainnya. Dan masih banyak mujizat-mujizat yang lainnya yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mujizatnya salah satunya adalah tidak mempan dibakar api. Jadi ketika Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup ya oleh gerombolan musuhnya, maka Nabi Ibrahim tidak mempan tubuhnya dibakar oleh api, bahkan menjadi dingin seperti yang ada dalam Al-Quran. Setelah Ibrahim dijelaskan semua kisah daripada Nabi Ibrahim. Dan selanjutnya ada Nabi Nuh. Salah satu mujizat Nabi Nuh adalah membuat kapal atau perahu yang besar, menyelamatkan umatnya yang mengikut Nabi Nuh itu bisa selamat dengan perahunya. Dan itu masih banyak mujizat-mujizat yang lainnya yang bisa kita ketahui bersama. Dan tentunya tujuannya adalah kita mempelajari nih Nabi dan Rasul itu seperti apa. Kenapa sih kita harus mengetahui
mujizat-mujizatnya, kita harus mengetahui Nabi dan Rasul itu seperti apa. Tentu salah satu tujuannya adalah kita sebagai umat manusia harus bisa meneladani akhlak-akhlak para Nabi dan Rasul. Para Nabi dan Rasul yang selalu taat kepada Allah, yang selalu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mempunyai sifat yang sangat sabar, yang mempunyai sifat yang sangat penyayang, yang mempunyai sifat yang pemberani untuk melawan musuh Allah. Dan itulah salah satu tujuan kita agar mengetahui ini. Di dunia itu banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil melalui sifat dan contoh daripada para Nabi dan Rasul. Dan tentunya daripada sifat Nabi dan Rasul, kita ambil salah satu sifatnya yang kita tahu bersama dari sifat baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, kita tahu bersama ada 4 sifat yang memang menjadi keharusan kita sebagai umat Nabi Muhammad harus bisa mengikuti keempat sifat itu. Mungkin teman-teman sudah mengetahuinya juga. Yang pertama apa? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jadi ada sifat wajib, ada sifat mustahil. Sifat wajib yang ada dalam diri dan Rasul itu satu, sidik yang artinya benar. Yang kedua, amanah yang artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, artinya tabligh, menyampaikan. Karena tadi disampaikan bahwa Nabi dan Rasul itu harus bisa menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, fatonah artinya cerdas. Keempat sifat Nabi yang harus kita ketahui dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Coba sekali lagi. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. 4 sifat yang memang wajib kita punya dalam kehidupan sehari-hari. Selain daripada sifat wajib, ada sifat mustahil. Mustahil itu apa? Yang tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah ada dalam diri Nabi dan Rasul. Salah satunya apa? Tadi sidik artinya jujur. Maka lawan katanya jujur adalah bohong. Dalam bahasa Arab artinya apa? Kizib, balada, kitman, ya, khianat. Beberapa sifat-sifat mustahil yang memang itu tidak ada dan tidak akan pernah dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Dan nah, teman-teman semua dari pembahasan tadi ada yang mau ditanyakan tidak? Ada. Apa tuh pertanyaannya? Baik, tadi izin bertanya mengenai tadi materi Nabi dan Rasul ya. Pertanyaannya, mengapa Allah itu mengutus banyak Nabi dan Rasul itu tidak cukup satu? Dan apa hikmah di balik itu? Oke, mengapa Allah mengutus Nabi dan Rasul itu tidak hanya satu? Dan hikmahnya adalah tentu kita harus bersama bahwa Allah banyak mengutus Nabi dan Rasul yang kita ketahui hanya 25 saja. Dari mulai Nabi Adam sampai baginda Nabi Muhammad SAW itu kurun waktunya berbeda. Dan tentunya Allah menurunkan Nabi dan Rasul di suatu tempat itu tentu untuk menyempurnakan akhlak-akhlaknya. Jadi sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada di daerahnya untuk mengembalikan akhlak-akhlak daripada masyarakat tersebut. Dan tentunya hikmahnya adalah kita perlu bersama bahwa banyak sekali pelajaran-pelajaran atau memang kisah-kisah yang kita ketahui bersama dalam Al-Quran dari setiap Nabi dan Rasulnya. Itu merupakan salah satu ibrah bagi kita semua bahwa kita jangan sampai terjerumus atau memang hal-hal yang negatif itu bisa kita lakukan sekarang. Karena banyak sekali kisah-kisah daripada Nabi dan Rasul sebelumnya yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Intinya dari 25 Nabi dan Rasul dan banyak sekali Nabi Rasul yang Allah utus, ada rajanya para Nabi, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Ditugaskan oleh Allah untuk menyempurnakan seluruh akhlak-akhlak yang sudah disampaikan oleh Nabi dan Rasul dan disempurnakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Oke, karena sudah paham materinya, di situ ada lembar kerja. Harus kalian isi juga, ada beberapa pertanyaan yang harus diisi sesuai dengan apa materi yang disampaikan tadi, yaitu tentang sifat Nabi dan Rasul, sifat wajib dan sifat mustahil. Silahkan teman-teman diisi beberapa sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari yang wajibnya yang harus kita lakukan itu seperti apa,
dan ada sifat mustahilnya atau hal-hal yang tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Silakan bisa dituliskan di lembar jawaban tersebut. 5 sifat wajib atau memang sifat yang baiknya, 5 sifat buruknya yang tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah difahami? Oke, ketika sudah tahu silakan bisa dikerjakan, ditulis dalam lembar jawaban. Oke, sudah dikerjakan? Oke, saya ingin dengar nih hal-hal yang memang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa meneladani sifat daripada Nabi dan Rasul. Apa salah satunya? Sidik. Bagaimana sikap sidik dalam kehidupan sehari-hari? Berkata jujur kepada orang tua. Kalau menikah bagaimana? Oh, tidak boleh. Tapi sering dilakukan. Boleh kita semua. Oke, lanjut. Apa lagi kira-kira? Amanah. Amanah sifatnya seperti apa? Harus menjaga amanah dari orang tua. Menjaga kepercayaan daripada orang tua. Selanjutnya tabligh. Menasihati teman yang berbuat salah. Saling mengingatkan satu sama lain. Dan selanjutnya fatona. Tidak emosi. Tidak emosi. Cari jalan keluar dulu. Oke, jadi saling introspeksi diri, sabar, gitu ya, tidak mudah emosian. Oke, ada lagi? Sudah, itulah hal-hal atau memang sikap yang bisa kita teladani dari sifat wajib dari Nabi dan Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatona. Itu masih banyak sikap-sikap yang lainnya harus kita pelajari juga bersama. Oke, intinya daripada pembelajaran hari ini kita tahu bersama nih apa itu Nabi dan apa itu Rasul. Nabi adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah menerima wahyu untuk dirinya sendiri, dan Rasul seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah dan untuk disampaikan kepada umatnya. Jumlah Nabi dan Rasul ada berapa? 25. Dari 25 itu diambil 5 Nabi dan Rasul yang disebut dengan ulul azmi. Siapa dia ulul azmi? Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan Nabi Nuh. Dari 25 Nabi itu mempunyai mujizat yang banyak sekali. Dan ada sifat yang wajib kita ketahui dari Nabi dan Rasul ada berapa? Ada 4. Apa aja? Sidik, amanah, tabligh, fatona. Itu adalah yang harus kita teladani, harus kita cermati dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua bisa meneladani apa yang memang sudah dicontohkan oleh Nabi dan Rasul kita, dan kita bisa realisasikan, kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas kerjasama semuanya. Sebelum ditutup kita cek semangat lagi. Tepuk semangat lagi untuk bisa kita semangat lagi hari ini. Tepuk semangat. 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 Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah menyimak dan mengikuti kegiatan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.